Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Yunus, salam sehat. Selamat pagi untuk pemirsa dari OND. Baik, terima kasih Pak Yunus. Nah ini terkait Ya. dengan desakan ya dari DPRD Nusa Tenggara Timur kepada Pemprov NTT untuk berkoordinasi terkait penyakit gagal ginjal ke Kemenkes RI. Apakah memang di NTT sudah ada kasusnya atau seperti apa nih Bapak? Kita belum mendeteksi sampai di NTT, tetapi faktual saat ini sudah 131 anak ya yang sudah dirilis oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan kategori sebagai penyakit gagal ginjal akut misterius ya, atau acute kidney injury, yang terkategori masih memang misterius karena masih diteliti penyebab dan asal usulnya seperti itu. Oke. Jadi ini memang termasuk penyakit baru nih ya, karena kita tahu biasanya kalau gagal ginjal akut itu pada orang tua atau orang dewasa nih Pak Yunus ya. Iya, benar sekali. Ini memang kita harus cepat, makanya kita minta Pemprov segera melakukan koordinasi, karena memang sekarang ini Kemenkes sudah menerbitkan panduan sementara panduan sementara dalam kaitan dengan penyakit ini, dan ini sudah sangat berisiko karena memang diawali dengan gejala muntah-muntah gitu ya, gejala pusing, muntah-muntah, kemudian di bagian paling akhir itu anak-anak susah sekali untuk buang air kecil ya. Jadi air kencingnya itu habis gitu. Jadi ini sangat berisiko buat anak-anak kecil ya, karena ini menyerang di umur-umur balita seperti itu, seperti gejala-gejala COVID kayak begitu. Tetapi dia agak sedikit ini karena gagal ginjal itu ginjal sama sekali tidak memproduksi cairan gitu ya untuk misalnya air kencing dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah berarti ini 131 anak ini di Indonesia yang dikeluarkan ya dari rilisan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah berarti di NTT ini belum ada ini Pak ya? Dan semoga tidak ada. Kita belum sampai ke sana, tetapi memang rilis dari Ikatan Dokter Indonesia ini tidak menyampaikan provinsi mana saja. Oke, baik. Karena memang ini mungkin untuk makanya kita minta untuk selalu berkoordinasi, karena namanya juga penyakit misteri seperti ini bisa saja menimbulkan kepanikan di masyarakat seperti itu. Ada timbul banyak pertanyaan macam-macam, tetapi paling tidak panduan yang diterbitkan oleh Kemenkes itu sudah bisa diantisipasi di sejumlah rumah sakit di NTT. Paling tidak kalau menemukan gejala-gejala seperti ini sudah bisa diketahui bahwa pola penanganan dan intervensi mediknya sudah bisa dilakukan seperti itu. Sudah bisa mencegah dan berwaspada sedini mungkin nih Pak Yunus ya? Ya, paling tidak kewaspadaan kita perlu kita lakukan. Kemudian juga bahwa pasien anak-anak ini yang kemudian terdeteksi sejak dini itu sudah bisa dilakukan intervensi medik dengan paling tidak dengan koordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia terhadap gejala penyakit ini. Oke. Nah menanggapi desakan atau dorongan dari DPRD NTT ini seperti apa respon ataupun juga hasil nih dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri? Paling tidak kita sekarang ini baru mau mendorong seperti itu. Paling tidak nanti kita akan evaluasi dapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi seperti itu. Oke, jadi memang DPRD untuk mencegah nih ya, salah satu cara juga yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian adalah dengan mendorong koordinasi dilakukan oleh Pemprov NTT. Apakah ada cara lain yang mungkin akan dilakukan oleh DPRD Nusa Tenggara Timur dalam hal ini dari Komisi 5 sendiri ini Pak Yunus? Paling tidak kami terus melakukan monitoring ya, monitoring, kemudian juga mengupdate berbagai perkembangan informasi yang berkaitan dengan haluan kebijakan terhadap antisipasi penyakit ini. Sama halnya selama ini ketika kita mendapatkan informasi tentang COVID-19, kita juga turut memberikan masukan kepada pemerintah untuk terus melakukan antisipasi dan persiapan ya, termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas di setiap rumah sakit yang bisa menampung pasien COVID seperti itu. Dan sama halnya dengan penyakit ini dengan varian baru yang paling tidak sangat mengejutkan kita terhadap penyakit gagal ginjal misterius seperti ini. Jadi kita berharap saja ini tidak akan terus merebak di seluruh Indonesia. Barangkali dengan kejadian 131
131 anak ini mungkin akan menjadi Perhatian dan catatan ya. perhatian pemerintah untuk mungkin bisa melokalisir. Kita juga belum tahu ini apa metode penyebaran dan lain-lain. Apakah ini varian virus atau apa? Ini masih dalam tahapan penelitian dan kajian dari Kemenkes. Oke, jadi Kemenkes sendiri juga sudah mengeluarkan SOP-nya seperti itu Pak, atau seperti apa nih? Iya, dia baru sebatas untuk mengeluarkan sebatas panduan ya, semacam identification case kayak gitu, kasus yang sudah teridentifikasi, kemudian bagaimana harus secepatnya untuk dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan seperti itu. Tetapi untuk menyeluruhnya terhadap penyakit ini masih dalam tahap kajian. Kita berharap mungkin dalam waktu dekat sudah bisa sama dengan COVID selama ini ketika terjadi di Wuhan, China, kemudian diteliti di semua laboratorium dan para ahli yang berkaitan dengan virus dan lain-lain, kemudian kita menemukan namanya COVID-19 seperti itu. Oke, baik. Jadi memang DPRD khususnya Komisi 5 ini juga terus mengkawal dan mendorong ya agar koordinasi ini terus aktif nih, sinergia dan kontinunya dilakukannya agar memberikan pencerahan bagi masyarakat pastinya. Sebenarnya kita ini kan sama dengan standby siaga 1 terhadap tetap bagaimana balita kita, anak-anak kita di NTT ini terus dilakukan pemeriksaan rutin ya, sama dengan kita dengan antisipasi atau siaga stunting kayak gitu. Ya, karena pencegahan stunting ini kan rutin ibu-ibu dengan balita diperiksakan ke posyandu seperti itu. Nah, barangkali dengan RRI pagi ini melakukan siaran dan wawancara khusus terhadap penyakit gagal ginjal misterius pada anak ini juga mungkin menjadi sekaligus menjadi warning buat kita masyarakat. Manakala misalnya kita temukan gejala-gejala seperti itu, tidak usah panik. Yang berlebihan, tentunya cepat kita lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama rumah sakit kita untuk anak-anak kita bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal seperti itu. Oke, kita berharap saja dengan adanya antisipasi kemudian panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang mungkin nanti akan diperbarui lagi nih Pak, sejalan dengan observasi yang saat ini dilakukan, ini juga bisa memberikan pemahaman bagi kita, bagi masyarakat agar lebih tahu dan tidak panik lagi. Itu yang utamanya nih Pak ya, tidak panik sehingga bisa tahu cara pencegahan dan juga mengobatinya nantinya. Betul. Oke, yang terakhir Pak Yunus, apa harapan dan juga himbauannya dan juga kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Silakan. Iya, kita sedang menghadapi berbagai macam gejala-gejala dan juga perubahan-perubahan banyak hal di belahan dunia saat ini, seiring dengan banyak juga kita menghadapi banyak sekali goncangan-goncangan, resesi ekonomi dan lain-lain. Kemudian di sektor kesehatan juga banyak sekali varian-varian yang terus terjadi yang akan kita dapatkan seperti perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya di tengah kehidupan masyarakat. Tapi untuk itu kita terus melakukan kewaspadaan, kita tetap menjaga kesehatan secara baik, tetap menjaga stamina dan lain-lain. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang merupakan gejala-gejala yang bisa kita telusuri dan bisa kita deteksi, tentunya jangan panik. Kita terus memanfaatkan fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan optimal. Prinsipnya kita tetap sehat, tetap menjaga stamina dalam keluarga maupun pribadi masing-masing untuk setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Yunus untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas, semangat pagi. Pagi, terima kasih. Salam sehat selalu. Pro 1, Kanal Inspirasi.